Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan di semester genap, Pak Guru akan menjelaskan materi yang bertema Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Jadi nanti anak-anak bisa dengarkan tentang video pembelajaran yang nanti akan Pak Guru jelaskan. Kalau kurang jelas nanti bisa anak-anak itu lihat di buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada revisi tahun 2017. Tentunya bukunya buku kelas 8. Nah, kompetensi dasar yang akan dibahas pada pertemuan kali ini ada 2. Yang pertama, pada kompetensi dasar 3.3 memproyeksikan nilai dan semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mengkaitkan hasil proyeksi nilai-nilai dan semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan kali ini indikator yang akan dicapai ada 3 indikator. Yang pertama, menguraikan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Indikator yang kedua, menjelaskan perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Indikator pencapaian kompetensi yang ketiga yaitu menjelaskan nilai kejuangan tokoh perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada pertemuan video pembelajaran yang pertama akan dibahas bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Rusaknya ekonomi di Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan sebuah ekspedisi. Ekspedisi ini tujuannya untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukan perdagangan. Jadi awal dari ekspedisi ini sebenarnya negara-negara Eropa itu untuk perdagangan. Ternyata kemudian waktu bangsa Eropa ini berbalik, tidak hanya melakukan perdagangan melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan, termasuk negara Indonesia. Jadi yang semula tujuannya berdagang, ya tahu namanya orang rakus itu ya, negara yang rakus kayak gitu, tergiur dengan kekayaan yang ada di negara baru diketemukan yaitu di Indonesia, dia tertarik untuk menguasai tentang hasil-hasil yang ada di negara Indonesia. Jadi
awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia itu sejak didirikannya VOC, yaitu pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, sejak VOC berdiri ini dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dari berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau politik adu domba, yaitu mengadu domba tapi mengadu kerajaan-kerajaan yang satu dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Bukan hanya kerajaan saja, rakyat dengan raja juga diadu. Dengan adanya politik itu, maka kerajaan-kerajaan di Indonesia itu makin melemah, sehingga bisa merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Ya, jadi dengan diadu itu, yang dulu kerajaan itu hidup dengan tentram, damai, harmonis, tapi dengan adanya datangnya negara Belanda, itu kerajaan-kerajaan itu diadu domba. Nah, bangsa Indonesia makin menderita ketika Rendeles berkuasa. Rendeles itu orang mana? Rendeles itu adalah warga negaraan Belanda. Dia berkuasa pada tahun 1808 sampai 1811. Upaya kerja paksa atau dengan istilah lain itu kerja rodi itu diterapkan oleh Rendeles, yaitu dia memprogramkan membuat jalan sepanjang pulau Jawa antara Anyer sampai Panarukan. Kalau sekarang terkenal di pulau Jawa, Anyer Panarukan itu terkenal dengan Jalan Pantura. Jadi jalan ini dibangun untuk kepentingan militer dengan mengerahkan rakyat untuk membuka hutan, sehingga rakyat mulai ada penderitaan. Nah, penderitaan rakyat berlanjut karena Belanda juga menerapkan kultur stelsel, yaitu tanam paksa. Peraturan tanam paksa yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Van den Bosch, pada tahun 1828. Ini sistemnya mewajibkan rakyat untuk menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan yang lebih menderita lagi, nanti hasilnya diserahkan untuk kepentingan atau kepada pemerintah Hindia Belanda, sehingga ibaratnya sudah jatuh ketimpa tangga. Nah, itu penderitaan rakyat Indonesia. Nah, sistem tanam paksa ini menyebabkan rakyat bukan hanya diperas ya, bukan hanya diperas tenaganya, melainkan juga kekayaan yang ada di Indonesia juga diambil, sehingga banyak
sekali rakyat yang jatuh miskin. Di lain pihak, penjajah Belanda mendapatkan kekayaan dari bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negaranya dan menjadikan negaranya menjadi negara yang paling kaya di negara-negara Eropa. Penderitaan rakyat Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perlawan-perlawan di daerah dipimpin oleh masing-masing yang dianggap punya kemampuan. Siapa yang memimpin perlawanan di daerah untuk melawan penjajah? Yaitu dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan. Mungkin kalian sudah mendengar atau sudah tahu tentang perlawanan-perlawanan di daerah-daerah. Di antaranya di Sulawesi Selatan ada Sultan Hasanuddin. Di Banten ada Sultan Agung Tirtayasa. Di Sumatera Barat ada Tuanku Imam Bonjol. Di Jawa Tengah ada Pangeran Diponegoro. Para pemimpin perjuangan itu memimpin rakyat untuk melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Kenapa? Karena perjuangan rakyat pada tahun sebelum 1908 ini masih bersifat kedaerahan, belum ada organisasi secara teratur. Nah, itu diantara ada dua ciri tentang perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia mulai tertarik atau empati terhadap penderitaan rakyat Indonesia. Ada 3 orang Belanda yang tertarik dengan politik, bukan tertarik dengan politik, yaitu merasa iba kasihan kepada rakyat Indonesia. Kenapa rakyat Indonesia ditindas oleh pemerintah Hindia Belanda? Di antara 3 orang yang empati terhadap penderitaan rakyat Indonesia itu, yang pertama ada Baron van Houvel, yang kedua ada Edward Douwes-Dekker, yang ketiga ada Mr. Van de Venter. Kalian bisa lihat itu orang-orangnya ya, di video pembelajaran ada 3 orang ini. Nah, dari ketiga orang ini, Edward Douwes-Dekker ini yang terkenal dengan nama samaran Multatuli menulis ya sebuah buku yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860. Buku yang dikarang oleh Edward Douwes-Dekker ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat di daerah Lebak, yaitu Banten, akibat penjajahan Belanda. Kemudian Mr. Van de Venter ini mengusulkan agar
pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Nah, politik balas budi ini terdiri dari 3 program. Nah, 3 program. Yang pertama tentang edukasi, yang kedua transmigrasi, dan yang ketiga irigasi. Nah, atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi yang diusulkan oleh warga negara Belanda tadi yang pernah tinggal di Indonesia. Politik balas budi itu bukan hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan juga untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contohnya, program politik balas budi itu ada irigasi, ini pengairan ya. Nah, untuk irigasi itu dibangun ada pintu-pintu air, ada waduk dan sebagainya yang berkaitan dengan pengairan. Untuk apa? Yaitu untuk mengairi perkebunan yang milik Belanda. Mungkin kalau kalian pernah ke Jawa itu, di Jawa itu banyak yang namanya bendungan-bendungan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, dan juga banyak dibangun pabrik-pabrik yang untuk mengolah hasil dari perkebunan milik Belanda. Apa perkebunan Belanda? Perkebunan Belanda itu yang sampai sekarang masih ada di daerah Jawa, yaitu tentang pabrik gula, mengolah tentang perkebunan tebu. Terus dibangunnya adalah apa? Dibangunnya adanya sekolah-sekolah yang tujuannya itu untuk menyediakan tenaga-tenaga terampil dan murah. Ada beberapa orang warga negara Indonesia yang sekolah di sekolah Belanda. Nah, di sisi lain, pembangunan sekolah itu melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik, mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Kira-kira bangsa Indonesia yang sebenarnya itu bagaimana? Nah, dia mulai tergugah hatinya. Ternyata bangsa Indonesia saat ini, yaitu sebelum tahun 1908, kondisinya bodoh, terbelakang, dan miskin. Nah, akhirnya mereka yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah Belanda ini sadar akan nasib bangsanya. Selanjutnya, orang-orang yang pernah belajar di sekolah Belanda menjadi garda depan untuk menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Nah, tokoh-tokoh kebangkitan nasional itu nanti bagaimana gerakannya? Nah, itu nanti pada pembahasan video pembelajaran pada bagian yang kedua. Sekian dulu untuk video pembelajaran yang bagian pertama. Sebagai latihannya, nanti kalian bisa lihat di modul dan di Google Form. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.